Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Ibu Uci Susiani SPD yang kami hormati, Bapak Ibu guru, karyawan, staf, Semansalira yang berbahagia yang kami hormati. Pada kesempatan sore hari ini kita akan mendengarkan dan menyimak pada kegiatan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya disiplin. Dalam rangka ini merupakan aksi nyata dari Ibu Guru Penggerak, tepatnya pada modul 1.4, yaitu penerapan budaya yang nanti akan dikembangkan oleh Ibu Puput Nasil Anggraini, Sarjana Pendidikan dari SMA Negeri 1 Kalimantan. Oleh karena itu, Bapak Ibu mohon berkenan untuk menyimak, menanggapi, dan mengikuti apa yang ingin disampaikan oleh Ibu Puput Nasil Anggraini. Kepada Ibu Nasil atau Ibu Puput, silakan. Terima kasih Pak Daryono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Ibu Kepala SMA Negeri 1 Kalimantan, Ibu Uci Susiani SPD, yang saya hormati Bapak PLT KTU Bapak Tauhid Rahmat, dan yang saya banggakan Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Kalimantan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif untuk memenuhi tugas aksi nyata guru penggerak pada modul 1.4. Langsung saja Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pengalaman maupun pemahaman tentang budaya positif yang setelah saya pelajari memang sepertinya sudah saatnya kita terapkan di sekolah tercinta kita. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat dan salam bahagia. Budaya positif itu dapat terpenuhi apabila kita bisa belajar bersama-sama dan berkolaborasi serta saling mendukung. Apalah daya apabila kita akan mewujudkan sesuatu tetapi tidak ada ketiga hal yang sudah saya paparkan di depan, maka tidak akan terwujud. Di sini kita akan melakukan sebuah perubahan, tetapi yang namanya perubahan itu harus berproses. Kita berproses, dan apa yang ada di dalam proses yaitu belajar bersama. Jadi di sini saya tidak akan menggurui, tetapi kita belajar bersama. Kemudian yang pastinya kita harus berkolaborasi untuk mewujudkan budaya positif. Dengan berkolaborasi kita juga harus saling mendukung. Apa saja yang ada di dalam budaya positif? Ketika kita akan mewujudkan sebuah budaya positif, maka yang harus kita pelajari, yang harus kita pahami, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif itu sendiri apa pengertiannya. Kemudian yang ketiga, motivasi diri manusia. Kemudian yang keempat, kebutuhan manusia itu apa saja. Kemudian yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Rangkaian dari 1 sampai 7 ini akan kita lakukan untuk mewujudkan budaya positif. Pembelajaran dengan paradigma baru. Ini yang pertama kali. Pembelajaran paradigma baru seperti yang sedang kita laksanakan sekarang ini, bahwa ada kurikulum baru, yaitu kurikulum Merdeka, di mana kita dituntut untuk menjalankan paradigma baru. Pembelajaran tersebut dirancang dengan prinsip pembelajaran
diferensiasi, di mana terdiri diferensiasi ini setiap siswa itu belajar sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Kebutuhan itu diwujudkan untuk menciptakan para siswa kita atau para murid kita itu sebagai atau memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, dari paradigma tadi kita akan menuju ke disiplin positif. Dari kata disiplin positif saya ambil dulu kata disiplin. Apa itu disiplin? Disiplin adalah sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Misalnya, kita berangkat sesuai dengan aturan jam. Ya, biasanya supaya kita disiplin, tetapi disiplinnya adalah karena kita mendapat kepatuhan. Kemudian disiplin itu biasanya selalu dihubungkan dengan ketidaknyamanan. Betul tidak Bapak Ibu? Betul ya? Oke. Saya lanjutkan. Nah, sekarang kita sebagai seorang pendidik atau seorang guru yang bertugas menciptakan murid kita menjadi murid yang merdeka belajarnya, memperoleh haknya sesuai kodratnya. Nah, murid yang bagaimana yang harus kita ciptakan sebagai seorang pendidik? Murid yang memiliki disiplin diri. Disiplin diri itu yang seperti apa? Berperilaku sesuai dengan nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik tanpa ada paksaan, tanpa ada dorongan, tanpa ada ancaman dari manapun. Kita menciptakan murid yang merdeka tetapi memiliki disiplin diri. Nah, sekarang kita menuju ke disiplin positif. Apakah disiplin positif itu? Disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, tanpa ancaman maupun tanpa hukuman. Kita coba membuat anak kita mempunyai disiplin positif dari dalam diri mereka masing-masing. Mereka melakukan sesuatu disiplin tanpa ada sokongan, tanpa ada ancaman maupun tanpa ada hukuman. Nah, kebutuhan dasar manusia. Mengapa kebutuhan dasar manusia ini dibahas? Karena kebutuhan dasar manusia yang dibagi menjadi 5 ini harus terpenuhi semuanya untuk kelangsungan hidupnya. Apabila ada salah satu dari 5 kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, hasilnya pasti anak akan atau orang akan melakukan sesuatu yang di luar nilai kebajikan. Kita ambil kenyataan yang ada di tempat kita. Misalnya saja murid kita si A, dia selalu mengganggu temannya di kelas, dia selalu bikin rusuh di kelas. Jangan kita marahi, tetapi kita harus terlebih dahulu mengetahui anak itu kenapa berbuat seperti itu. Berarti ada kebutuhan dasar manusia dari anak tersebut yang belum terpenuhi. Nah, kita sebagai pendidik bagaimana mencari jalan keluar bersama siswa tersebut supaya kebutuhan dasar itu terpenuhi dan anak tersebut tidak lagi melakukan hal tersebut. Kebutuhan dasar manusia ini yang pertama adalah bertahan hidup dengan makan. Kalau anak lapar pasti tidak akan bisa belajar, begitu ya. Maka kebutuhan bertahan hidup harus terpenuhi. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kalau dia merasa di kelas kok tidak punya teman, tidak diterima, tidak ada yang sayang, akhirnya mereka melakukan hal yang melanggar nilai-nilai kebajikan,
mungkin dia keluar kelas seenaknya, bikin rusuh dan lain sebagainya. Berarti ada nilai atau kebutuhan dari anak ini yang belum terpenuhi, yaitu kasih sayang dan merasa tidak diterima atau rasa diterimanya tidak ada. Kemudian kebebasan. Nah, di sini kebebasan erat hubungannya dengan merdeka tadi, di mana seseorang pasti mempunyai kebutuhan akan kebebasan. Kemudian kesenangan. Kesenangan ini contohnya ada anak yang di kelas pelajaran A, ternyata dia tidak pernah semangat dengan alasan saya tidak terlalu suka karena bosan, pelajarannya hanya seperti itu saja. Berarti ada kebutuhan anak yang tidak terpenuhi, yaitu akan kesenangan. Bagaimana kita seorang pendidik mewujudkan kesenangan itu kepada anak tersebut. Kemudian yang terakhir adalah penguasaan. Ya, dia merasa mampu terhadap sesuatu. 5 kebutuhan dasar ini harus dipenuhi, terutama untuk anak didik kita. Kalau ada 1 atau 2 atau bahkan 3 yang tidak terpenuhi, maka anak tersebut akan melakukan hal di luar nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Nah, sekarang motivasi perilaku manusia. Manusia bisa melakukan sesuatu itu pasti berdasarkan sebuah motivasi. Motivasi itu sendiri adalah dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar atau tidak sadar dalam melakukan sesuatu untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, ternyata motivasi perilaku itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Tingkatan terendah motivasi pada perilaku manusia itu ada pada menghindari ketidaknyamanan hukuman. Contohnya saja, ya, ada yang mungkin datang jam 7, pokoknya saya jam 7 harus datang ke sekolah supaya saya tidak dihukum. Padahal kita menerapkan seperti itu supaya anak disiplin, tetapi motivasi diri yang terbangun adalah mereka menghindari ketidaknyamanan hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya, murid melakukan disiplin karena menginginkan imbalan. Nah, ini 1 tingkatan di atas motivasi yang pertama. Anak mungkin kadang, saya mau bertanya lebih banyak biar nilainya banyak, biar ditambah terus. Nah, ini nanti anak akan tergantung, ya. Anak akan tergantung, dan disiplin yang mereka lakukan itu hanya untuk tujuannya mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dan nilai yang dipercaya. Nah, inilah yang akan kita terapkan ke anak-anak semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan, bukan karena ingin mendapat imbalan, bukan karena ketidaknyamanan terhadap hukuman, melainkan murid-murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan yang harus mereka lakukan. Motivasi ini yang membuat mereka akan melakukan disiplin positif. Jadi mulai sekarang kita pelan-pelan hindari anak-anak merasa melakukan sesuatu itu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, ataupun anak-anak melakukan sesuatu itu hanya untuk mendapatkan imbalan, melainkan anak-anak melakukan sesuatu itu berasal dari disiplin mereka sendiri sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Nah, ini Bapak Ibu konsep disiplin dengan identitas yang gagal yang selama ini kita pahami. Konsep disiplin erat hubungannya dengan hukuman dan penghargaan. Hukuman itu menyakitkan, lari beberapa putaran, ya. Hukuman itu tidak nyaman, alhasil anak sakit mungkin. Hukuman itu menakutkan bagi murid. Hukuman
hukuman itu murid akan pasti menyembunyikan kesalahan, berbohong, dan hukuman itu nanti akan murid menjadi rendah diri, tidak akan berkembang. Nah, ini konsep hukuman sebenarnya akan membuat siswa kita seperti ini. Kemudian penghargaan. Ada yang mengatakan dengan penghargaan pasti akan menimbulkan semangat siswa-siswa kita. Tapi ternyata Bapak Ibu setelah kita lihat penghargaan itu tidak efektif, merusak hubungan. Besok lagi saya nggak kasih penghargaan, akhirnya anak tersebut tidak mau menjawab pertanyaan saya. Di situ hubungannya akan memudar atau merusak. Kemudian mematikan kreatif. Nah, yang lain tidak mau berkreasi, hanya anak-anak itu tersebut. Dan nanti kalau tidak diberi penghargaan, maka tidak ada kreasi dari mereka yang keluar. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Ternyata seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah merampas hak menghargai diri mereka sendiri. Itu konsep disiplin yang dengan identitas gagal. Lalu kita lihat konsep disiplin dengan identitas sukses. Kita sukseskan kata disiplin dengan dua hal, yaitu konsekuensi dan restitusi. Maaf, ini agak ke bawah. Restitusi. Konsekuensi, apa yang bisa kita lakukan dengan konsekuensi untuk menyatakan konsep disiplin? Yang pertama, konsekuensi itu penguatannya jangka pendek. Yang kedua, perlu monitoring berkelanjutan. Ya, yang ketiga, harus ada stimulus kemudian direspon. Yang keempat, murid mematuhi peraturan. Yang kelima, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kemudian disiplin dengan identitas sukses berikutnya adalah restitusi, di mana dengan restitusi murid akan bertanggung jawab atas perilakunya. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Dan yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Yang keempat, dirinya atau muridlah yang memegang kontrol. Dan yang kelima, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Bapak Ibu, saya lanjutkan. Nah, inilah yang akan kita lakukan, proses-proses yang akan kita lakukan untuk mewujudkan disiplin positif, yaitu dengan pendekatan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka akan kembali dengan karakter yang lebih kuat. Apa ciri-ciri dari restitusi? Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan seperti hukuman, ya. Kemudian yang kedua, restitusi itu memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Kalau hukuman tadi paksaan, harus melakukan. Kalau restitusi tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, menuntut untuk melihat ke dalam diri mereka masing-masing, apa yang telah mereka perbuat. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Mengapa kamu melakukan hal tersebut? Kadang kita lupa dengan hal itu. Hei kamu, kenapa terlambat? Kamu sudah berapa kali terlambat? Kita tidak akan mau tahu itu alasannya kenapa. Ternyata dengan restitusi ini tidak diperbolehkan, Bapak Ibu. Kita harus mencari kebutuhan dasar yang mendasari anak tersebut melakukan tindakan tersebut. Kemudian fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian menguatkan dan fokus pada solusi, adanya solusi. Nah, Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol yang harus kita jalankan. Bukan yang harus kita jalankan, tetapi 5 posisi kontrol yang ada. Posisi kontrol untuk disiplin ternyata ada 5. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Mari kita lihat Bapak Ibu, kita pernah di posisi yang mana?
ketika mengontrol anak-anak kita. Nah, kita lihat dari yang pertama, penghukum. Ketika anak melakukan sebuah kesalahan, kemudian ada bapak ibu guru yang mengatakan, kamu selalu saja datang terlambat, kemudian kamu selalu saja salah. Patuhi aturan yang ada, patuhi aturan saya. Nah, berarti apa yang kita lakukan itu adalah kita sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Biasanya ya ada kata-kata, ibu sangat kecewa dengan kamu. Gimana coba kalau orang tuamu tahu kamu berbuat begini? Nah, ini membuat merasa bersalah sehingga anak yang melakukan kesalahan tersebut menjadi merasa sangat bersalah. Kemudian posisi kontrol kita sebagai teman. Ayo bantulah demi bapak atau ibu ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti akan ibu bereskan. Nah, ini sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, peraturannya apa? Kamu sudah berlambat sesuai dengan catatan adalah 5 kali. Nah, di sini kontrol kita sebagai pemantau. Dan yang terakhir, posisi kontrolnya adalah manajer. Di mana posisi ini adalah yang menempatkan seorang guru dan akan bertanya kepada siswa yang melakukan pelanggaran, apa yang kita yakini di kelas, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kita? Apa rencana untuk memperbaiki kesalahanmu? Nah, Bapak Ibu, dari kelima kontrol ini, kita kebanyakan sudah melakukan yang mana ketika menghadapi anak melakukan sebuah kesalahan? Penghukum? Iya. Membuat merasa bersalah? Iya. Teman? Pasti. Ya. Pemantau? Iya, karena kita menghukum kadang sesuai dengan catatan. Nah, apakah Bapak Ibu semua sudah melakukan hal yang menjadi manajer? Nah, disinilah yang akan kita lakukan Bapak Ibu. Sekarang jangan sampai kita pada posisi kontrol penghukum. Kita tidak pada posisi kontrol pembuat merasa bersalah, ataupun kita tidak menjadi teman mereka, ataupun kita tidak menjadi pemantau mereka. Tetapi letakkan posisi kontrol kita ketika menghadapi permasalahan siswa pada posisi manajer. Oke. Dan tadi saya menyebutkan keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas ini dibuat untuk menumbuhkan budaya positif. Kalau dulu seperti yang Bapak Ibu lihat di belakang ada tulisan tata tertib, begitu ya. Nah, sekarang untuk menuju budaya positif, tata tertib, peraturan itu nanti akan kita pelan-pelan ganti dengan yang namanya keyakinan. Kenapa keyakinan? Di sini saya tuliskan keyakinan kelas. Bisa juga kalau wujudnya seperti ada di belakang berarti keyakinan sekolah. Apa itu? Keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, ini yang ingin kita rubah Bapak Ibu. Kalau peraturan itu pasti hubungannya dengan hal-hal yang satu, menakutkan, harus dipahami. Nanti anak wujudnya terpaksa melakukannya tidak dalam dari diri mereka masing-masing. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai motor? Pasti kemungkinan jawabannya adalah untuk keselamatan. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Pasti kemungkinan jawabannya adalah untuk kesehatan dan keselamatan. Nah, nilai kesehatan dan nilai keselamatan inilah yang disebut dengan keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Ya, keyakinan kelas ini nilai kebajikan yang menekankan pada keyakinan seseorang yang akan lebih memotivasi diri seseorang dari dalam. Kalau tata tertib, kalau peraturan ya itu nanti
ini sifatnya mereka paksaan dari luar. Nah, sekarang kita berusaha mengubah dengan adanya keyakinan, nilai keyakinan yang akan kita yakini, baik itu di kelas maupun di sekolah, maka akan mewujudkan atau meyakinkan seseorang atau memotivasi seseorang, dan motivasi itu berasal dari dalam diri mereka sendiri. Bapak Ibu, ini dia perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas. Kalau dulu namanya tata tertib, begitu ya. Tata tertib, di sini ada tata tertib kelas. Dilihat Bapak Ibu, monggo datang ke sekolah tepat waktu, berpakaian. Kemudian ada kata dilarang. Kemudian dilarang menghidupkan, dilarang merokok, dilarang makan makanan, dilarang berpacaran. Kita bandingkan dengan keyakinan kelas. Di sini contohnya belajar, menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Apa yang Bapak Ibu perhatikan? Perbedaan antara tata tertib dengan keyakinan. Di sini dilarang, dilarang. Semuanya halnya negatif ya Bapak Ibu. Tetapi kalau di dalam keyakinan kelas, tepat waktu dan aktif di kelas, tidak ada kata dilarang, tidak boleh. Nah, itulah bedanya tata tertib dengan keyakinan. Kalau keyakinan semuanya akan diyakini tanpa ada sesuatu yang dituliskan dengan tulisan negatif seperti yang ada di tata tertib. Bapak Ibu yang saya hormati, bentuk keyakinan kelas ya, keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan atau lebih konkret dan rinci. Maksudnya keyakinan kelas itu sifatnya abstrak. Kalau peraturan kelas biasanya konkret dan rinci. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas itu tidak terlalu banyak hingga mudah diingat dan dipahami warga kelas atau warga sekolah. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas itu dibuat dalam bentuk positif seperti yang sudah saya katakan di contoh tadi. Tidak ada kata dilarang, tidak ada jangan dan lain sebagainya. Semua dituliskan dalam bentuk kegiatan positif. Kemudian yang keempat, semua warga kelas berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Apa saja kira-kira yang ingin mereka tuangkan dalam keyakinan kelas. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu karena pasti akan ada perubahan. Bapak Ibu, proses pembuatan atau prosedur pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas ataupun di sekolah. Yang kedua, mencatat semua masukan para murid atau warga sekolah di kertas besar atau poster agar semuanya dapat melihat hasil curahannya. Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan kelas, di mana kata-kata yang bersifat negatif diganti menjadi positif. Tinjau kembali curahan pendapat, kemudian tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama dan semua menyetujui. Hasilnya bisa kita tempel di dinding kelas ataupun di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas atau warga sekolah. Nah, kalau kita sudah tahu motivasi, kita sudah tahu posisi kontrol, lalu ada permasalahan anak, kita selesaikan dengan segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi ini ada 3 tahap Bapak Ibu. Kalau yang dulu kita menghadapi anak yang mungkin melompat pagar, mungkin membolos, mungkin tidak masuk tanpa keterangan yang sudah beberapa kali, kita coba praktekkan dan dengan segitiga restitusi ini. Bagaimana caranya? Ada 3 proses Bapak Ibu untuk menyelesaikan permasalahan anak-anak dengan segitiga restitusi. Yang pertama, kita harus melaksanakan tahapan menstabilkan identitas, di mana di sini kegiatan tersebut bertujuan untuk mengubah identitas anak
dari orang yang gagal. Contohnya, kita bisa mengatakan kepada anak, kamu tadi sudah melakukan apa? Kesalahan apa yang sudah kamu perbuat? Nah, kita mengatakan setelah anak tersebut menjawab, tidak ada manusia yang sempurna. Bahkan setiap orang pasti pernah melakukan sebuah kesalahan. Mari kita menyelesaikan bersama-sama. Kita berdiskusi bersama-sama mencari jalan keluarnya untuk kamu keluar dari masalah tersebut. Nah, setelah kita sudah melakukan tahap yang pertama, kita lakukan tahap yang kedua. Tahap yang kedua yaitu kita melakukan validasi tindakan yang salah. Bagaimana caranya? Semua perilaku pasti memiliki alasan. Tanyakan anak tersebut, mengapa kamu melakukan hal tersebut? Alasannya apa? Ibu ingin dengar. Nah, di sini saya katakan kamu pasti punya alasan melakukan hal tersebut. Kemudian selanjutnya menanyakan keyakinan. Di mana di sini kita semua akan memiliki motivasi internal. Keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati. Lalu kamu harus bagaimana kalau kamu melakukan hal tersebut. Jadi dilarang lagi untuk marah-marah. Kenapa kamu melakukan hal tersebut dengan nada tinggi dan lain sebagainya. Kita selesaikan dengan 3 tahapan ini. Mulai dari menstabilkan identitas anak, ya. Kemudian diikuti validasi tindakan yang salah dan diakhiri dengan menanyakan keyakinan. Insya Allah Bapak Ibu kita akan lebih bisa menghadapi permasalahan-permasalahan anak yang ada di sekolah. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, dapat saya ambil kesimpulan sesuai dengan apa yang sudah kita atau yang sudah saya paparkan. Dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya. Saat ini bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, posisi manajer yang menentukan muridnya menjadi insan mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Terima kasih Bapak Ibu, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua bisa menerapkan budaya positif ini di sekolah. Kita berproses pelan-pelan untuk merubah apa yang salah, apa yang belum tepat, ya, menjadi sesuatu yang lebih baik. Terima kasih, salam bahagia untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu yang hormati, demikian tadi diseminasi tentang pemahaman dan pengalaman penerapan budaya politik yang telah dibawakan oleh Ibu Puput Nasil Anggraini SPD dalam rangka aksi nyata modul 1.4, yaitu bagi pendidikan guru penggerak. Barangkali sebelum kami sampaikan akan menutup, ada sepatah dua patah dari Ibu Kepala Sekolah, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk guru penggerak kita Bapak Ibu. Tadi sudah disampaikan secara panjang lebar disampaikan secara panjang lebar oleh Ibu Puput terkait dengan modul 1.4 tentang budaya positif, ya, tentang budaya positif. Mari Bapak Ibu, untuk budaya positif ini tidak hanya bisa dilakukan oleh satu guru saja, tetapi harus kita bangun bersama-sama. Tidak hanya menjadi tugas para guru penggerak saja di sekolah ini, tetapi juga menjadi tanggung jawab kita bersama-sama. Barangkali selama ini kita memang sudah melakukan banyak hal untuk anak didik kita, dan ternyata kok masih belum sesuai
sesuai seperti yang diharapkan, masih melakukan penghukuman atau mungkin masih dengan menimbulkan tadi efek rasa bersalah pada anak. Nah, mari kita pelan-pelan, kita bersama-sama saling mendukung untuk bisa mewujudkan budaya positif di sekolah kita, dimulai dari kelas kita masing-masing. Mulai dari kalau setiap kelas sudah menampilkan budaya positif, sudah bisa membuat kesepakatan kelas, saya yakin sekali secara perlahan-lahan kebiasaan-kebiasaan anak kita untuk bisa diajak berdisiplin itu akan terwujud. Barangkali nanti kita juga bisa membuat sebuah kesepakatan untuk kita para bapak ibu, tidak hanya kita minta anak untuk membuat kesepakatan, tetapi kita juga coba belajar untuk membuat sebuah kesepakatan. Barangkali nanti di lain kesempatan kita bisa praktek ya Bapak Ibu, kita praktek bersama-sama mencoba menerapkan budaya positif itu yang seperti apa. Kita mulai dari diri kita dan mari kita imbaskan kepada anak-anak kita di kelas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selamat dan sukses untuk Bu Puput untuk kedepannya, dan semoga dari materi yang dipaparkan tadi bukan hanya jargon saja, bukan hanya teori saja, tetapi betul-betul kita terapkan di sekolah ini supaya sekolah kita semakin lama semakin baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Pagi Bu. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Berdoa mulai. Oke, terima kasih. Semoga dengan doa kita pada pagi hari ini, proses kegiatan kita, belajar mengajar kita berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang kita semua inginkan. Amin. Nah, Ananda sekalian, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan yaitu pembentukan keyakinan kelas. Sebelum kalian mengetahui apa itu keyakinan kelas, terlebih dahulu saya ingatkan ke kalian, kenapa tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan? Apa hubungannya keyakinan dengan peraturan? Ya, peraturan itu kan sudah tidak asing lagi dengan kalian. Peraturan kelas kita, 1, dilarang membuang sampah sembarangan. 2, tidak boleh mencontek ketika pelajaran atau ketika ulangan. 3, tidak boleh mengeluarkan baju seragam dalam lingkungan sekolah. Begitu ya kalau peraturan. Nah, karena kita tujuannya itu membawa ke budaya positif, menghilangkan semua yang berbau negatif, karena apa saja yang ada di dalam peraturan itu pasti sifatnya hanya untuk menakut-nakuti sementara, betul tidak? Betul. Nah, karena untuk keterpaksaan menjalankan sesuatu, betul tidak? Betul. Nah, oleh karena itu kita sekarang merubahnya dengan pembuatan keyakinan. Kenapa keyakinan? Karena apa yang kita yakini biasanya kita lakukan dengan ikhlas, betul ya? Kamu menggunakan kendaraan bermotor, menaiki kendaraan bermotor, biar selamat memakai helm, betul ya? Akan kamu lakukan karena supaya selamat, itu keyakinannya. Kamu memakai masker dan mencuci tangan, tujuannya untuk apa? Nah, menjaga kesehatan, keselamatan juga ya.
Nah, itu dia yang namanya keyakinan, nilai yang kita yakini dalam diri kita. Kalau kita yakini, pasti kita ikhlas menjalankannya tanpa ada paksaan. Oleh karena itu, pelan-pelan kita rubah yang namanya peraturan menjadi keyakinan. Kita membuat keyakinan kelas. Dengan cara seperti apa? Nanti setiap kalian bebas mencurahkan, kalian ingin keyakinan seperti apa yang ada di kelas kalian, sehingga nanti kalian akan merasa aman, merasa nyaman ketika berada di dalam kelas selama proses pembelajaran berlangsung dari pagi sampai sore. Bu, seperti apa contohnya? Nah, kalau kemarin peraturan itu banyak kata-kata negatif seperti tidak boleh, dilarang ya. Sekarang kalau keyakinan kelas itu diubah menjadi kalimat yang positif. Misalnya kalau peraturan tidak boleh berangkat sekolah terlambat, berarti positifnya menjadi apa ketika kita mau masuk keyakinan? Berangkat sekolah dengan tepat waktu. Satu lagi, ketika kita tidak boleh mengambil barang milik temannya tanpa izin, berarti kalimat positifnya ketika kita jadikan keyakinan jadi meminjam barang milik teman dengan izin, kemudian mengembalikannya. Nah, itu bedanya. Kalau peraturan biasanya kalimatnya pendek dan seperti itu, baku. Tetapi kalau peraturan dia lebih abstrak. Tidak ada panjang pendeknya seperti apa. Hanya saja kalau dulu kalian lihat peraturan itu ada 1 sampai 21, kalau keyakinan tidak boleh banyak-banyak. Karena keyakinan itu harus diingat dan diyakini. Cukup 5 sampai 7 tetapi masuk di dalam hati untuk diyakini, untuk dilakukan. Sudah paham dengan apa yang harus kalian lakukan? Nah, nanti kalian curah pendapat, apapun pendapat kalian, kamu pengen keyakinan seperti apa yang ada di kelas kalian, tuliskan di dalam kertas yang nanti akan ibu bagikan. Gitu ya, nanti kalau sudah selesai semua, saya minta ada 2 atau 3 anak membacakan keyakinan apa. Setelah itu, kalian secara bergantian menempelkannya di curah pendapat yang ada di papan tulis. Sudah paham ya? Sudah semuanya? Oke, coba sekarang Mbak Nona dibacakan. Keyakinan kelas seperti apa yang diinginkan Mbak Nona? Coba silahkan berdiri Mbak Nona. Baik, keyakinan kelas yang sudah saya tuliskan dalam kertas kecil ini adalah menjaga dan mengembalikan barang milik teman. Menjaga dan mengembalikan barang milik teman. Kemudian Mas siapa ya? Mas Gilang sudah?
Oh, sudah. Oke, silakan Mas Gilang. Keyakinan saya menghargai dan menghormati sesama teman. Menghargai dan menghormati sesama teman. Yang sukanya membuli dan lain sebagainya ya, tidak boleh. Oke. Terus Mbak Rini, silahkan. Keyakinan saya adalah selalu menerima saran dan kritik untuk membangun. Oh, selalu menerima saran dan kritik untuk membangun ya. Nah, itu tadi beberapa keyakinan kelas yang sudah kalian tuliskan. Saya yakin di antara semuanya pasti punya keyakinan-keyakinan yang ingin kalian terapkan di kelas kita. Mulai dari Gilang ya, Mas Gilang, silahkan ke depan ditempelkan di dalam papan curah pendapat untuk pembentukan keyakinan kelas pada pagi hari ini. Silahkan Mas Gilang, begitu seterusnya. Terkumpul curah pendapat keyakinan kelas yang ingin kalian terapkan di kelas 12 MIPA 1. Kita lihat dari yang pertama, menjaga dan mengembalikan barang milik teman. Termasuk disiplin tidak itu? Ya, berarti masuknya ke disiplin ya. Oke, saya tandai. Kemudian, menjaga kebersihan kelas dengan rajin piket. Termasuk disiplin tidak itu? Oke, tanpa harus ada kata-kata tidak boleh, tetapi kita sudah meyakini bahwa kelas yang bersih itu harus rajin piket atau dibersihkan. Bergotong royong dan bekerja sama dengan teman tanpa melihat atau membeda-bedakan teman. Oke, di sini termasuk tenggang rasa ya, saling menghormati ya. Tenggang rasa, saling menghormati. Selalu mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh. Masuk dalam apa? Tanggung jawab. Oke, terus menghargai dan menghormati sesama teman. Tenggang rasa ya. Terus, nah nanti yang sama-sama ini kita satukan jadi satu. Ya, kita buat lebih simpel. Tenggang rasa kita ambil salah satu. Disiplin kita ambil salah satu. Yang bisa mencakup semua dari ini. Oke, dari sini kita ambil disiplinnya ada, tenggang rasanya ada, ya, tanggung jawabnya ada. Nah, nanti kita yakini menjadi sebuah keyakinan kelas yang akan kita tentukan bersama-sama. Yang pertama, apa keyakinan kelas yang kira-kira bisa kita ambil dari situ tentang disiplin? Kira-kira kalian mau seperti apa? Satu, kami meyakini bahwa dengan disiplin merupakan hal yang harus selalu diterapkan. Oke, satu kita sudah dapat. Yang kedua, kami meyakini bahwa menghormati dan menghargai siapapun adalah hal yang sangat penting, betul ya. Harus menghargai sesama teman, menghargai guru ya. Itu harus selalu diterapkan di dalam kelas. Terus yang ketiga, kira-kira mau keyakinan seperti apa?
Kami meyakini bahwa bergotong royong dan bekerja sama adalah akan membuat pekerjaan cepat selesai. Betul, dengan piket bersama-sama ya. Tidaknya yang piket hanya itu saja. Kemudian tadi sudah 3 ya. Yang keempat, kira-kira kami meyakini belajar dengan mengerjakan tugas adalah hal yang menyenangkan, harus selalu bahagia, harus selalu semangat ketika belajar ya. Terus yang kelima, kami meyakini kebersihan lingkungan akan membuat aman dan nyaman lingkungannya. Oke, terus yang kelima. Oh, hanya 5. Oke, kita bikin 5 atau 6? 6 tambah 1 ya. Apalagi kira-kira? Oke, menghormati, menyayangi ya, tidak ada bully-bulian ya di antara kita semua. Berarti ada 6. Boleh nanti kita tuliskan di sebuah keyakinan, nanti akan kita tanda tangani oleh semua yang ada di sini bahwa menyatakan akan meyakini apa yang sudah kita setujui tadi. 6 poin keyakinan kelas ya. Perhatikan, sudah selesai keyakinan kelas yang sudah dituliskan. Kemudian bisa minta bantuannya Mas untuk menempelkan di depan di sini ya. Boleh Mas minta bantuannya Mas.
terima kasih sudah semua ya ini ya. Oke, alhamdulillah sudah terwujud keyakinan kelas 12 MIPA 1. Dari keyakinan yang sudah kita buat secara bersama, diawali dengan curah pendapat, kemudian kita simpulkan keyakinan apa yang akan kita yakini. Semoga dengan ditandatanganinya keyakinan tersebut, kalian semua meyakini dan tidak akan dengan terpaksa melaksanakan apa saja yang harus kalian laksanakan demi terwujudnya rasa aman, nyaman, ya, tentram ketika kalian sedang melaksanakan proses pembelajaran di kelas 12 MIPA 1. Begitu saja yang bisa Ibu sampaikan untuk kegiatan pada pagi hari ini mengenai pembentukan keyakinan kelas. Semoga bermanfaat untuk kalian ke depannya, menambah pengetahuan kalian mengenai apa itu keyakinan kelas, ya, seperti apa yang harus kalian lakukan dan lain sebagainya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tetap semangat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ektenta Santria, rekan sejawat dari Ibu Puput Nazil Anggraini di SMA Negeri 1 Kaliwiro. Sebelum saya mendapatkan pemaparan atau diseminasi yang disampaikan oleh Ibu Puput Nazil Anggraini tentang budaya positif, saya beranggapan bahwa dalam menangani pelanggaran yang ada yang dilakukan oleh murid saya, yang saya pahami adalah posisi kontrol yang terbaik adalah teman maupun sebagai pemantau. Namun setelah saya mendengarkan pemaparan diseminasi dari Ibu Puput Nazil Anggraini tentang budaya positif, khususnya tentang 5 posisi kontrol, saya akhirnya sedikit memahami bahwa ternyata posisi ideal dalam menangani penanganan siswa adalah sebagai manajer. Dan ada banyak hal lagi yang saya dapatkan setelah saya mendapatkan diseminasi oleh Ibu Puput Nazil Anggraini. Semoga untuk seterusnya saya sendiri maupun guru-guru lain di SMA Negeri 1 Kaliwiro bisa menerapkan apa yang sudah didiseminasikan oleh Ibu Puput. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.